Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Faktanya, ya teman-teman ya, Targum Jonathan on Isaiah, Targum Jonathan pada Yesayahu. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Esra Soru. Jadi memang ini adalah Mesias. Mesias ini mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, yang menerima firman Tuhan. Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. oh my goodness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui teman-teman, para polikardus ini ya, para polikardus ini begitu iri melihat kekompakan dari para apologet muslim yang tentu saja sangat berbeda dengan yang mereka alami, di mana antar mereka itu saling baku hantam, baku hujat, saling mencuri domba. Itulah gambaran yang terjadi di pihak sebelah ya. Dan itu sudah diakui dengan terang-terangan oleh para pendeta, oleh para apologetnya. Kita pernah mendengar bagaimana pendeta Debi, begitu juga pendeta Mel Atok, mengatakan itu pendeta yang saling curi domba, itu sesat. Pendeta sesat. Begitu juga pendeta yang buka gereja sengaja di sebelah gereja lain. Sengaja di tempat di mana gereja yang rame dombanya. Bukan cari jiwa-jiwa baru. Bukan ajak yang Islam itu untuk jadi Kristen. Tapi malah nyuri domba. Nyuri domba. Bahkan kita tahu bagaimana ya, Pak Bom-Bom itu begitu marah saat dombanya dicuri oleh Wak Donat. Dicuri oleh Paul Jang. Begitu juga dengan sebaliknya. Saling memaki. Jadi mereka ini begitu iri melihat kenapa kalau yang muslim ini adem ayem gitu. Segala cara sudah mereka lakukan untuk mengadu domba, untuk membenturkan, tapi gagal terus gitu. Gagal terus ya. Umat muslim kalau dibilang nggak ada konflik, itu nonsens. Pasti ada. Pasti akan ada konflik-konflik kecil. Cuman bedanya di Islam, kita mengenal kata tabayun. Kita mengenal kata tabayun. Itu yang membedakan kita dengan yang di luar Islam. Setiap ada masalah, itu dibicarakan baik-baik. Dibicarakan. Kalaupun memang tidak ditemukan solusi, ya sudah, kamu urus masalah kamu, saya urus masalah saya. Jangan kita saling menjelekkan, atau lagi, ya, apalagi saling menghujat, itu nggak boleh. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka. Ada semangat tabayun tersebut. Ada aturan yang ditetapkan. Itulah bedanya agama dari Sang Pencipta dengan agama yang dicipta-ciptakan. Kalau dari Sang Pencipta, tentu saja panduannya lengkap. Panduannya jelas. Apa saja yang harus kamu lakukan. Kalau terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Semua lengkap. Semua begitu clear dan jelas. Nah, itu kalau dari Sang Pencipta. Dan baru-baru ini ya, kita lihat upaya Polikardus ini semakin marak teman-teman. Dan saya sangat ketawa lihat, di mana Polikardus ini mencoba mengadu domba. Kodondi yang memang sedang viral, yang memang sedang naik daun, yang memang sedang dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi mereka. Bagi eksistensi dari mereka punya rencana. Yaitu apa? Membuat Islam menjadi minoritas di Indonesia. Jadi Kodondi ini dianggap ancaman karena pertama Kodondi sering menjabarkan kristolog di masjid, ya, di tempat-tempat umum, sering membuat kajian sehingga banyak orang yang tercerahkan. Belum lagi Kodondi banyak memualafkan orang juga. Berhasil menyadarkan orang-orang, baik pendeta, misionaris, ya, jemaat awam, banyak sekali. Terus yang kedua, tentu saja Kodondi ini
sering sekali mempermalukan pendeta-pendeta dalam diskusi. Dan yang terbaru, yang menjadi korban adalah pendeta Esra Soru dan juga Budi Asali. Sehingga ya Kodondi ini memang wajib hukumnya bagi mereka untuk segera dimusnahkan. Mereka nggak sanggup menghadapi Kodondi dalam hal teologi, dalam hal pemahaman, dalam hal diskusi. Jadi solusinya apa? Adu domba. Kan begitu, adu domba. Ini kan taktik yang digunakan oleh senior-senior mereka saat menyebarkan 3G. Menyebarkan pemahaman 3G di Indonesia. Apa itu 3G? Ya kalian tahu sendiri lah ya. Glory, gold, dan gospel. Jadi dalam penyebaran agama Kristen, mengambil emas, dan juga mendapatkan kemenangan, mereka menggunakan cara adu domba, senior mereka, yaitu Belanda. Ya, senior mereka saat itu menggunakan cara adu domba. Jadi itu juga yang sedang dilakukan oleh mereka ini, teman-teman. Spirit yang sama, roh yang sama, roh tukang adu domba. Dan kita bisa lihat, teman-teman, upaya-upaya yang mereka lakukan belakangan ini ya. Contohnya Andre Tungtung. Ya, kalau Andre Tungtung ini terus berupaya mengadu domba Kodondi dengan Ustadz Kainama. Kalian bisa lihat ya. Nih, Donditan lewat. Kainama bongkar aib Umar dalam Yesaya 53. Yang dipermasalahkan adalah Yesaya 53. Begitu juga dengan pil pahit. Ente sudah langgar akidah. Wih, ngeri ya. Donditan harusnya debat dengan Nandar. Harusnya debat dengan Nandar. Bahkan mereka bilang Kodondi mewakili Yahudi, Nandar mewakili Islam. Sejak kapan? Ya, sejak kapan ada wacana seperti itu? Yang bermimpi terjadi perdebatan itu kan kalian. Bermimpi ya. Bedanya di situ. Terus, bagaimana sih upaya adu domba mereka? Kita intip sendiri, nanti kita akan bandingkan dengan domba-domba yang berantem ini. Ya, kita coba dengar sedikit lah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Masih seputar perdebatan minggu lalu antara Pendeta Esra dan Budi Asali melawan Valen dan Donditan. Dondi setan. Dalam video debat kemarin, Donditan katakan bahwa Islam tidak punya hasrat menafsir Yesaya 53 sebagai nubuatan untuk Muhammad. Nanti kita lihat, apakah emang tidak ada polemikus Muslim yang menafsirkan Yesaya 53 untuk Nabi Muhammad? Sebelum kita tunjukkan, berikut pernyataan Donditan. Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, yang maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Kita barusan dengar pernyataan Donditan bahwa tidak ada hasrat dari Islam untuk menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah Endan Sunandar bukan bagian dari Islam? Karena dalam videonya, yang merespon debat tersebut, justru Nandar mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Berikut videonya. Kalau mau dibacakan ayatnya, hinne, yaskil, abadi, yarum, penisa, pegaba, meot. Bacakan targumnya, baik. Ini targumnya yang saya kasih tanda biru, atau di saya bold. Behol, my sherafon, the Mesiah. Nah, emang kenapa kalau ada tertulis Mesiah di situ? Karena yang disebut Al-Masih itu bukan hanya Yesus. Bahkan Dajjal sekalipun disebut Al-Masih.
Al-Masih Ad-Dajjal, ada Al-Masih Saul, Al-Masih Yusuf, Al-Masih Harun, semuanya Al-Masih. Jadi nggak ada yang istimewa. Justru di situ bahwa hamba Allah itu akan berhasil. Tidak ada manusia yang membawa agama yang berhasil kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Michael Hurt menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama di muka bumi yang sangat berhasil, yang sangat berpengaruh di muka bumi. Ini ada targum nih di bawah ini ya, targum Yonatan. Nah ini ya teman-teman ya, Targum Jonathan on Isaiah, Targum Jonathan pada Yesayahu. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Esra Soru. Behold my servant the Messias, Saul prosper, he shall be exalted and exalted. He shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Wih. Jadi memang ini adalah Mesias. Cuma kalau mereka memaksa itu Mesias kepada Yesus, sejak kapan Yesus berhasil? Mesias ini mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, yang menerima firman Tuhan. Ya. Itulah definisi Mesias. Mesias itu bukan hanya Yesus. Jadi kalau saya disuruh baca, saya bacakan ya saudara-saudara. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk nabinya. Tapi tunggu dulu, tadi Nandar katakan bahwa Muhammad juga adalah Mesias. Saya bingung, sumber dari mana pula yang dipakai oleh Endan Sunandar. Karena dalam Quran, yang dikatakan Mesias itu hanyalah Yesus dan dalam hadis Mesiasnya palsu yaitu Dajjal. Ngomong-ngomong kita dengar pernyataan Donditan berikut. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Barusan Donditan menjelaskan alasan kenapa Injil Barnabas tidak boleh dipakai adalah karena dalam Injil Barnabas Muhammad dijadikan Mesias, bukan Isa. Dan hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan akidah Islam. Ya ini lawak-lawakan ya. Yang pertama ini kan cocok logi. Comot sana, comot sini juga. Di mana mereka mengambil cuplikan ini, dibenturkan dengan yang ini, dibenturkan dengan ini. Padahal nggak pernah ada masalah antar mereka. Kalau kita bicara tafsir Yesaya 53, yang pertama, itu kitabnya siapa? Itu kitabnya orang Yahudi. Tentu saja lebih ngerti orang Yahudi. Dan sekali lagi ya, Yesaya 53 itu bukan kitabnya teman-teman Kristen yang original. Tetapi mereka mengutip dari tanaknya Yahudi. Dari kitabnya Yahudi. Kalau Bang Zuma, dia menggunakan istilah Spanyol. Separo nyolong. Kan begitu. Jadi kalau mau nanya arti sesungguhnya, ya sama orang Yahudi. Terus yang kedua, kalaupun ada beda penafsiran antara Kodondi, Ustadz Kenama, Nandar, dan sebagainya. Sekarang saya tanya, esensi keislamannya ada nggak? Pengaruh keislamannya ada nggak? Nggak ada. Apa pengaruhnya kepada Islam? Nggak ada. Betul tidak? Mau itu nubuatan buat tukang kebun saya, mau itu nubuatan ternyata untuk Bang Zuma, untuk Pak Jokowi, apa hubungan sama kita? Coba saya tanya. Itu kan nubuatan untuk Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi. Bukan ditunggu oleh orang Indonesia. Apalagi orang Batak, Manado, dan sebagainya. Nggak ada juga. Nggak ada hubungan. Ngapain kita yang pusing? Betul tidak? Siapapun lah yang ditunggu itu, mau itu Nabi Muhammad SAW seperti perspektif dari Ustadz Kainama dan Nandar, maupun
itu orang yang belum datang, menurut Kodondi dan juga orang-orang Yahudi pada umumnya, apa hubungan dengan Islam? Nggak ada. Ya. Kecuali kita lagi bahas Quran. Ya, lagi bahas Quran nih, beda pendapat. Itu oke. Kalian bilang, wah terjadi perbedaan, saling serang antar apologet muslim gitu kan. Ini kan nggak ada. Tafsir Quran, clear kami. Nggak ada masalah. Coba lihat. Kalian nanya sama yang Islam hari ini. Nanya nanti 5 hari lagi sama yang lain. Sama semua jawaban. Sama. Beda dengan mereka. Yang sampai hari ini nggak sepakat dan masih ribut. Dan ini benaran ribut ya. Bukan video ini digabung sama video yang lain. Enggak. Benaran ribut. Kalau nggak percaya kita tampilkan buktinya. Kan begitu. Mari kita lihat buktinya. Bagaimana sesama mereka masih ribut sampai hari ini teman-teman. Ya, selamat menyaksikan nih. Ini transenden. Jadi tanpa pewahyuan berarti Allah itu hanya dalam angan-angan manusia, pikiran manusia sendiri. Jadi intinya ketika berbicara tentang Allah ada di eksistensinya. Pemahaman kita hanya di dalam batasan ini. Kita tidak bisa memahami esensi. Lalu bagaimana kita melihat Yesus sebagai Tuhan? Loh, Yesus sebagai Tuhan itu kan inkarnasi dari firman Allah, penguasa, kurios. Ya berarti menunjukkan Jangan pahami Yesus sebagai Tuhan dalam makna Allah sang tidak hanya pencipta. yang transenden, tapi dia meliputi bahkan yang imanen gitu loh. Loh, makanya dipahami dulu inkarnasi pewahyuan. Jangan kau pikir Yesus Tuhan seperti si Unity, Yesus Allah Bapa, itu kacau. Kalau kau mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Allah Bapa, ya ini si Unity inilah yang nggak bisa menjelaskan itu. Ya gue kan nggak bilang begitu. Bahwa Ya itu kenyataannya supaya kamu tahu, jangan pakai narasi itu kepada saya karena saya bukan oneness. Kenapa kamu nuduh Bang Kiki seolah-olah Bang Kiki ini oneness gitu loh? Kok belum apa? Saya nembak kau, cuma kau nggak sadar. Saya nembak kamu. Nembak gue apa urgensinya lu nembak gue? Iya, artinya Unity fokus ke kaki udah berdarah tuh. Jangan fokus ke orang lah, fokus ke kaki itu udah ditembak tuh. Iya, kamu kok udah udah nembak ditembak kamu, jangan lari-lari lagi, udah kena kaki. peluru hampa aja kok bangga. Jadi gitu bro, Kiki. Jadi Bro Erwin jangan ini kau benar-benar dalam memahami benturkan. esensi dengan eksistensi. Gue bukan bicara oneness. Ya udah kita beda, sepakat kita beda. Kenapa? Karena kamu menolak pewahyuan. Kamu bodoh sekali kamu, bodoh. Enggak, kamu ini Oke, terlalu bodoh. Ini saya sudah jelaskan lebih detail kayak gini. Ini. Sejak kapan formula teologi itu? Ya Tuhan. Malu ya. Bukan, kamu terlalu botol sekali. Diajari Formula kamu. teologi itu dilahirkan Ini saya oleh Om Tertu. Loh, Kok masa aku yang ngajarin? dengarkan Enggak, ya, begini, Pak Unity. Tritunggal. Dengarkan ya, dengarin. Istilah Tritunggal itu Tertullianus. Tetapi konsep dengarkan istilah. Ini lihat. Istilah Tritunggal, dengar dulu. Dengar. Jadi kehebatan orang teologi itu ngomongnya Lihat ini nih. muter-muter. Nggak Lihat, jelas. mana ada mutar-mutar. Dia Istilah belajar. Tritunggal, dengarin. Istilah ya, istilah. Nipu orang. Istilah dengan Tritunggal. kata-kata. Nah, ini dia makanya. Jadi gini ya, saya belajar ilmu teologi supaya orang cerdas. Tapi Unity ini karena sertifikat online, demi membanggakan sertifikat online, maka ijazah saya yang kuliah yang tatap muka itu dihina-hina dia, bayangkan. Itu formula loh. Dengarkan, istilah Tritunggal, perhatikan. Istilah Tritunggal itu memang Itu bukan sekedar rumusan dari istilah, Tertullianus. Tetapi makna Tritunggal, maknanya, penjelasannya itu berpedoman pada konsili. Begini Pak Erben, Jadi bukan maknanya bukan kepada pemahaman Tertullianus doang, sebentar. tapi itu Pak Erben. finalnya ada pada konsili. Saya kasih contoh Neplos ya. Neplos kita enggak, buat gini, Pak Erben. istilah. Kita rapat Lebih luas ibaratnya siapa? 3 serangkai. Jadi dengar dulu Betul, Neplos. paham itu. Dengarkan, saya ada istilah 3 serangkai. 3 serangkai ya. Suatu saat ada kita rapat tentang sesuatu hal berkaitan dengan ini. Tapi istilah ini kemudian dipakai, tetapi pemaknaannya dikonsilikan.
Tiga serangkai Oke. itu tidak dalam konteks yang saya pahami lagi, tapi dikembangkan atau diperjelas Dipatenkan lah. begitu. Ya udah dikembangkan kan, intinya Trinitas Dipatenkan, itu menyalahi dipatenkan. penafsiran demi penafsiran, konyol. Mana ada penafsiran bikin penafsiran, makanya gundul kau. Kamu Pak Irben gundul di situ. Jadi gini, saya Pak kasih Irben, tahu ya. lebih tua siapa? Paham Unitarian atau Trinitarian? Lebih tua siapa? Tertulianus ini kan rumusannya diambil oleh Athanasius. Dia melakukan pengembangan nggak, Erben? Aku nanya itu. Kamu kan belajar nih. Makanya saya bilang tadi, pemahaman tentang istilah Tritunggal Kamu itu belajar teologi tidak kok bawa berpedoman pada pendapat orang-orang tertentu, tapi itu pada kesepakatan bersama yang Kalsedon ya, menghasilkan Kalsedon ya. pengakuan iman gereja. Jadi kalau kau Memang, pahami Tritunggal berdasarkan Tertullianus, berdasarkan ini nggak nyambung. Karena perbedaan pendapat inilah maka terjadi konsili. Konsili sudah hasilnya ada. Ibaratnya kalau kamu di DPR orang sedang merancang hukum. Iya, ajas Ada mayoritas 30. Pak Irben. Dengarkan, ada 30 yang merancang itu hukum. Si A, si B, si C, si D ini berbeda. Tapi kemudian didiskusikan, akhirnya dapatlah kesimpulan A. Di Islam juga Inilah ada, menjadi di Islam juga atokan. ada. Ini menjadi atau acuan, kesepakatan, konsili. Tetapi ini dibuat sebagai respon ada maraknya perbedaan-perbedaan pengajaran itu, maka gereja harus bertindak. Makanya kau bilang sama kau Unity, kau sekolah teologi biar belajar kau sejarah yang utuh. Jangan ijazah jangan sertifikat online, malu aku lihat kau. Masa kamu padongannya sertifikat online nggak belajar? Kita belajar sejarah gereja, kita belajar sejarah dunia, kita belajar sejarah gereja Asia, kita bicara sejarah Israel, kita bicara sejarah gereja kuno. Tiba-tiba kau datang hanya modal sertifikat online, malu sekali aku lihat kau. ngomong apa sih? Sertifikat online. Kita ini sudah bicara sejarah gereja purba, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Eropa. Kita bicara tentang sejarah Israel kuno, sejarah apa semua dipelajari. Tiba-tiba kamu hanya sertifikat online. Aduh, malu aku lihat kau. Sejarah gereja Kamu itu belajar dulu kamu. Kamu jangan jadi referensi. Neplos, Unity ini nggak bisa jadi referensi. Ini bukan Kristen, ini penumpang gelap bidat. Iya. Sejarah Kristen yang kamu ketahui itu ketika memformulasikan doktrin Trinitas Belajar di mana dulu berdasarkan struktur atau tradisi. Sekarang kalau kamu memang membantah data saya, Kalau kamu itu nggak kamu bisa bantah dulu pakai data biar saya keluarkan ilmu saya semua. Ini dari tadi kau bantah dengan bibirmu doang sama air liurmu. Makanya sertifikat online nggak berlaku sama saya. Ini bertanya Pak Kalau Erben. ada orang, Unity, kalau ada orang sertifikatnya online, tapi dia datang, Erben, saya mau belajar. Tolong Erben bantu dong data-datanya. Oh, saya bantu. Tapi kalau kayak kamu, aduh, memprihatinkan kamu, bro, memprihatinkan. Jadi gini lah teman-teman ya. Memprihatinkan. Oke ya, bos. Objektif, terima kasih bro ya. Mohon maaf ya, Unity ini double, nggak level. Double. Ini kualitas sekolah teologi. Masih ada pertanyaan dari Bang Neplos tadi, belum dijawab. Mana Pak? Nggak ada yang nggak jawab juga sih. Kan pertanyaannya sederhana. Yo, kau ngapain kau di sini buka TikTok? Gini sabar kita tenang Oke, dulu. silakan. Saya pikir yang tadi dikatakan Kau oleh bilang Kiai aku udah cuci benar. tangan. Ya, mulut kau hati-hati ya. Saya pikir Saya yang tidak tahu tadi masalah apa-apa, langsung kau bilang saya cuci tangan. iya Pak Bom Kurang ajar sekali kau. Kau bukan orang Medan kau. Mama tua aku si Manu Khalid. Kau tahu itu? gini. Kau tahu saya siapa? Kok sendiri Bapak? Kau kok nanya? Enggak, dia kok masih tahu siapa dia kok masih tahu siapa dia? Kamu belum tahu. Abang saya itu siapa kan begitu? Mama tua kau si Manukan. Iya, tapi kau tidak. Kau jangan masih menuduh sembarang kau. Gila kau. Anjing kau. Anjing kau, iblis kau. Orang gila dia, orang mabuk. Boleh saya omong, Pak. Sebentar. Boleh. Biar host ngomong dulu, host ngomong. Yang lain diam ya.
Ini kok Jangan saya sampai diizinkan kayak begitu. Saya juga kena loh, saya nggak tahu apa-apa loh. Iya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Kamu mana kamu? Anjing kau! Anjing kau, iblis kau! Orang mabuk, orang gila dia, orang mabuk. Boleh saya omong, Pak. Sebentar. Boleh. Biar host ngomong dulu, host ngomong. Yang lain diam ya. ini kok Jangan saya sampai diizinkan kayak begitu. Saya juga kena loh, saya nggak tahu apa-apa loh. Iya. Host, aku bicara dulu host ya. Ini gimana sih? Silakan. Yang pertama dia membawa nama siapa tadi, perempuan siapa? Si Hombing. Kiai Murtad. Enggak. Tadi wanita si Hombing. Sekarang urusan dengan saya apa? Ini sudah waktunya saya bicarakan ya. Ini Silakan. gini loh Pak Bom itu memuridkan Kiai Murtad atau tidak? Loh, Kiai Murtad itu kan cuma tamu. Saya juga belum tahu wajahnya siapa. Saya nggak tahu. Nah itu, jadi jangan semua itu dilahap juga sih. Itu loh, kayak Pak Bom tidak melakukan pemuridan kepada Kiai Murtad loh. Oke, jadi sebelum ini yang lain mute dulu. Jadi saya sebetulnya jarang membuka live karena saya lebih kepada berkelana. Tetapi ada hal yang paling menyakitkan, yang menyatakan diri sebagai apologet dan kita seolah-olah menutup mata. Kiai Murtad salah satunya. Saya sudah buat laporan ke Polres dan sudah diproses. Dia menodai seorang perempuan, direkam di video dan dimabukkan dan dibagikan terhadap orang. Dia mau berbicara tentang firman Tuhan Kristus, tetapi kelakuan seperti itu dia menyebarkan gambar yang sama dan serupa dengan sosok ibunya. Di mana otaknya? Binatangkah itu? Apakah ada? Jadi begini Bang, kalau memang itu yang dilakukan maka itu tindakan yang tidak terpuji. Itu saya sepakat itu, ya. Sampai di situ saya sepakat. Cuman gini loh, makanya saya heran ketika tadi Pak Bom tiba-tiba langsung disemprot itu. Maksudnya apakah Pak Bom ini urusan apa aku? Apa maksudnya pendetanya Kiai Murtad atau yang apa gitu yang dimaksud itu loh. Ini kan lagi dilaporkan juga praduga juga kan. Iya, masih begini Bang Tia, begini. Perkembangannya kayak mana itu masalahnya. Begini loh. Iya, lebih bagus saya bukan orang beragama atau orang Kristen ketika moral saya tidak ada. Seolah-olah kita menutup mata. Bahkan sebagian sudah tahu, tetapi seolah-olah tidak mau tahu. Kan begitu. Apakah ajaran kemunafikan itu ada dalam kekristenan ini? Saya pikir tidak. Gini Bang, apakah kemudian ketika saya nggak tahu, terus saya dibilang munafik? Saya nggak tahu masalahnya itu apakah yang abang ceritakan itu benar atau enggak. Apakah saya mesti langsung percaya, saya mesti langsung bakar-bakar, atau saya harus langsung rame, saya harus ngatain sana sini gitu. Sedangkan saya kebenarannya saya nggak ngerti. Gini, aku bicara ya. Lemerian diam. Kau lemerian rock, diam dulu. Diam dulu. Aku bicara ya. Aku minta waktu 2 menit ya. Begini. Saya ini kan seorang hamba Tuhan, tapi status saya nggak bisa karena saya kan sudah wajah begini. Jadi saya tidak membawa gereja atau sinode atau membawa status organisasi. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, ya, saya nggak bisa membawa itu. Paham ya? Karena kita sudah lihat kan wajah saya sudah kentara. Oh? Nah kalau ada apa-apa kan tinggal saya langsung dipegang, ditangkap. Nah, yang kedua, siapapun itu jemaat, apologet yang masuk di saya punya, tidak mungkin saya tolak. Keluar. Nggak mungkin, ya. Nah, orang yang dari murtadin, mereka masuk di saya, harus saya ajar. Mereka bertanya ayat Alkitab, saya harus mendidik. Nah, masalah pribadi mereka nggak pernah cerita sama saya. Cuma mereka itu ribut-ribut. Jadi saya itu sebagai hamba Tuhan, ngapain saya mau urus urusan anak muda? Setuju, Saya Pak. Saya punya tujuan itu cari jiwa. Minta maaf ya. Nah, sekarang kalau siapa Kiai Murtad datang ke Pak Bom itu begini. Itu urusan mereka. Saya cuma bilang, ayo sabar, nggak usah ya.
Sekarang kalau saya mendukung contoh, emangnya saya Ustadz mau kasih kawin mereka? Kan bukan toh. Nah, saya ini cuma mencari kebaikan. Saya bukan untuk pawang apa namanya ya, pawang kasih kawin mereka, bukan. Saya tidak tahu masalah pribadi, penghulu, minta maaf ya. Jadi saya ini kan sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengajar mana firman Tuhan. Kalau maksud saya mencampuri, harusnya mereka datang bilang Pak Bom, ini tolong. Mereka datang ke saya, tolong kasih tahu begini. Ini kan mereka nggak bicara, gitu. Seharusnya mereka bicara terbuka karena masalah mereka kan di sini. Nah, saya tidak tahu masalah mereka macam mau kirim foto, minum, mabuk, tidak pernah saya tahu itu. Saya nggak tahu tuh. Cuma mereka memang saya tahu mereka lagi panas-panas, lagi baku-baku apa namanya itu. Orang Manado bilang baku-baku sedu, baku ganggu-ganggu begitu. Baku tumbuh. Baku tumbuh itu kan urusan anak muda. Jadi ngapain saya ngurus barang begitu? Nah, mereka juga bukan jemaat saya kok. Bukan urusan gereja saya kok. Saya ini kan sudah hitam di atas putih, saya nggak membawa nama gereja. Saya cuma memberitakan firman Tuhan. Coba kalian saya diskusi. Mana kalian berani seperti saya? Coba saya tantang kalian open kamera. Baru kalian diskusi sama Islam. Kalian saya sudah berani, tambah berani kan? Kalau saya tidak berani sih, kalau itu saya sudah berani. Saya ini risikonya besar loh teman-teman loh. Cuma kalian tidak menyadari hal itu. Nah, jadi begitu ya. Saya itu tidak tahu apa-apa masalah kalian. Kalian mau ribut masalah kamu urusan pribadi. Kalian jangan tuduh-tuduh sekalian. Saya juga bingung juga. Muka kamu kelihatan sending, muka kamu. Enggak masalah. Karena saya juga orangnya gentleman. Itu tadi rekaman layar yang tadi dia naik maki Pak Bom itu disimpan ya, jangan dihapus. Itu bisa jadi bukti tuntut nama baik kalau misalkan. Enggak, jangan. Maksudnya gini, Bang Laskar. Maksudnya gini. Ini saran saya. Ini saran saya. Kalau kemudian Bang Guru Sending dengan Bang Troy dan kawan-kawan yang lain sudah mendapatkan informasi sedemikian rupa, ini menurut saya Bang Sending, jangan kita mengajak seseorang yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian kita juga harus membenci orang itu. Jadi kita jangan mengajak seseorang untuk kita membenci orang lain. Itu tidak baik sih menurut saya. Jadi begini. Coba kalian pernah dapat saya punya rekaman kah bilang, jangan berteman dengan Kiai Murtad. Jangan berteman dengan siapa namanya itu? Si Homing ya, Putri Sion ya. Putri Sion. Apakah ada saya bicara begitu? Jangan berteman dengan orang ini, jangan berteman. Kan tidak. Sedangkan Wanes saja saya marah, tapi saya tetap tidak pernah namanya disebut orangnya. Yang saya marah itu pengajarannya, Wanes pengajarannya. Mikana orangnya saya cintai, saya sayangi. Toh? Billy apalagi? Billy itu saya anggap sahabat saya. Tapi kalau pengajarannya saya nggak setuju. Orangnya kita cintai, pengajarannya kita lawan ya. Paham ya? Nah sekarang maksud saya begini Pak Bom. Kita mengajarkan yang namanya kasih moral, tetapi ketika ada tindakan immoral, kita langsung cuci tangan. Saya pikir kita lari dari setiap masalah yang sabar. Ini bahasa cuci tangan maksudnya dituju kepada siapa? Maksudnya begini, Tuan Guru, kan Pak Bom juga nggak tahu masalahnya gimana. Itu kan sabar. Hati-hati dengan saya ya. Saya bisa tuntut kalian kalau bicara sembarang sama saya. Kalian tidak tahu saya siapa. Itu sabar. Jangan bicara sama saya di belakang-belakang. Saya ini kalian tidak tahu saya siapa, ya. Oke. Tolong bicara baik-baik sebagai anak Tuhan. Tolong jelaskan. Jangan ada bahasa cuci tangan. Karena saya dulu mantan preman. Kami di Papua ini kadang pukul dulu baru tanya, ya. Tapi saya sudah dipendeta, jadi cukup stop ya. Tolong tanyakan cuci tangan itu apa maksudnya? Tolong. Oke. Ketika ada permasalahan seperti itu bukan urusan saya karena tugas saya berbeda. Padahal sudah ada tindakan immoral. Yang kita sampaikan itu ajaran moral. Ya kan begitu kan? Ya. Kita mengetahui bahwa ada kejadian. Tetapi karena itu bukan urusan saya tidak berhak. Artinya di mana sisi kemanusiaan atau humanity of sense tersebut? Stoplah membicarakan tentang firman Tuhan ketika ada tindakan immoral, kita tidak langsung membantah itu. Apakah itu hanya sekadar kepada siapa? Kepada setiap kita yang ada di menonton. Ini 400 penonton dan yang ada di Komal ini. Sebentar. Kau belum jawab pertanyaan saya. Kau mengatakan saya yang cuci tangan? Jujur saja langsung.
apakah saya pernah menyatakan Pak Bom Bom cuci tangan? Kalau Anda menarik ke diri sendiri, silakan. Tadi kan pernyataanmu kan mengatakan ada yang cuci tangan. Siapa itu maksud cuci tangan? Tolong jelaskan supaya kita jelas. Oke, dari penjelasan Pak Bom Bom tadi, saya dapat nilainya begini. Ada permasalahan, tetapi karena itu bukan ranah saya tidak mau urusi. Padahal itu sudah tindakan immoral. Begitu Pak Bom Bom. Berarti Anda sudah mengetahui itu. Berarti kau menuduh saya. Kau sebut alamatmu di mana sekarang? Kau sebut alamatmu di mana? Kau sebut Silakan. Ini Pak, begini. Kau sebut alamatmu sekarang. Ah, silakan. Setan kau. Silakan. Kau sebut alamatmu. Kurang ajar kau ya. Sending lo begini, sending lu jangan begitu. Kau belum tahu saya. Kau sebut alamatmu. Sebentar ada jemput kau. Kau belum tahu saya ya. Alamat saya di Medan, biar kau paham. Sebut Sending. Oh, lu dengan Troy saat Medan. Kurang ajar kau. Kau setan kau. Sending, saya tidak setuju dengan Troy. Sending. Sabar. Saya tidak setuju dengan perlakuan Troy. Kenapa lu gak marah si Troy yang sangat goblok dan tolol kayak gitu? Sending, lu gila sama dengan Troy. Kita tenang. Oke. Kita tenang dulu. Sebentar. Biar kita sama-sama tahu. Saya pun pertaruhkan legasi saya di sini. Nama saya Ronggur Manurung. Sabar lu Sending. Kau tuh Pak Bom Bom tuh tidak tahu. Kau kurang ajar kau ya. Pak Bom Bom tidak tahu. Kau bilang saya cuci tangan. Ada urusan apa saya dengan kalian punya urusan keluarga? Saya saja ada urusan dan saya punya jabatan. Ada urusan saya dan keluarga saya. Ngapain saya urus kalian? Kalian mau jungkir balik, mau salto, tidak ada urusan saya. Apa urusanmu kau dengan saya? Setan? Kau anak kecil baru kemarin kau atur-atur saya. Ilmu kau kasih besar wajah kau. Kau boleh bilang diskusi dengan saya, ilmu kau di mana kau? Berapa jiwa yang kau selamatkan? Umur itu hanya angka. Ayo, kalau begitu silakan kau bertanya saya kitab, saya jawab. Saya tanya kau Alkitab. Kurang ajar setan kau ya. Itu hanya angka Pak Bom Bom. Iya, kau pada apa? Kau pengalamanmu pada apa? Sending. Kurang ajar sekali kau. Kenapa kau bilang saya cuci tangan? Ada ibarat apa saya salah apa sama kau? Umur itu hanya apa salah Bom Bom. Pikir tidak. Kau kasih wajah kau besar. Kulihat wajah kau dulu. Kau marga apa kau? Kau marga apa? Saya Manurung Bom Bom. Kau Manurung. Kau belum tahu saya siapa kan? Kau pikir saya orang saja kan? Siapa saya? Kenapa kau tuduh saya? Apa urusan kau dan saya? Siapa menuduh? Tadi kau bilang saya cuci tangan. Coba, kiamat. Kau bilang saya cuci tangan kan? Iya, Sending. Lu cara ngomongnya lu itu sudah salah. Kau bodoh sekali. Kau. Iya. Cara ngomong. Apa urusan aku dengan kalian? Kalian urusan kalianlah. Bukan aku. Omonganmu udah bisa jadi bukti itu. Kau bisa lapor kau ya. Perbuatan tidak menyenangkan kau sama aku. Maksudnya kalau memang lu butuh pembelaan dari Pak Bom Bom, lu ngomongnya itu minta dengan baik-baik, jangan menuduh Pak Bom Bom yang begini-begini. Ya. Karena hanya lu melihat Pak Bom Bom baru jadi apologet sombong saja kau. Iya. Saya tidak pernah menyatakan diri sebagai apologet Bom Bom. Ya kau ngapain kau di sini buka TikTok? Gini, sabar. Kita tenang Oke, dulu. silakan. Saya pikir yang tadi dikatakan Kau bilang aku cuci tangan. Mulut kau hati-hati ya. Saya pikir saya tidak tahu masalah apa-apa, langsung kau bilang saya cuci tangan. Iya, Pak Bom Bom. Ada sekali kau. Kau bukan orang Medan kau. Mama tua aku si Manu Khalid. Kau tahu itu? Kau tahu saya siapa? Kok sedih Kau kok nanya? Dia kok ngasih tahu siapa dia? Dia kok ngasih tahu siapa dia? Kau belum tahu. Abang saya itu siapa kan begitu? Mama tua kau si Manu Khalid. Iya, tapi kau tidak. Kau jangan masih menuduh sembarang kau. Saya tidak tahu masalah. Kau datang ke sini maki-maki saya. Kau bilang saya tahu saya cuci tangan. Maal kau itu. Kalau kau dekat aku kutoki kepala kau. Biar aku pendekat kutoki kepala kau. Aku tidak tahu apa-apa. Kau bilang aku tahu apa-apa. Kayaknya kita bubar saja Pak Bom Bom. Kita bubar saja Pak Bom. Ini kan pantas. Makasih lah. Tidak. Kalau aku ada kata-kata salah, aku minta maaf. Jangan kau tuduh. Kalau keluarga, saudara. Tapi jangan kau menuduh aku. Jangan lari kau iblis. Kau takut kehilangan pundi-pundi. Kau takut kehilangan pundi-pundi. Tunjukkan marah kau. Kau kan tuduh. Tunjukkan marah kau.
tunjukkan. Tunjukkan aja. Aku mau lihat kau pemarahnya. Kau seperti apa tuh? Kau preman seperti apa tuh? Aku mau lihat. Saya boleh. Tunjukkan. Kau berkamera. Bapak, Semakin mirip kamu. Ilmu kau di bawah aku. Kalian apologet yang baru-baru ilmu kalian tidak dapat dengan aku, ya. Kayak kucing saja kau, ilmu kau tidak ada dengan aku, ya. Ingat ya. Kalau berdiskusi dengan aku. Aku kenal Cikus semua cara ilmumu, Bang. Saya itu PKS dulu nama. Tunjukkan kamu kalau apa yang preman. Anjing kau. Mana marahmu, Bombo? Mana marahmu, Bombo? Oh itu LGBT. Wanita Isabel. Wanita Isabel. Perzinaan. Itu yang mau tahu, Bombo. Wanita Isabel. Kau tuh Bileam. Tanpa pundi-pundi, kau nggak akan pernah bawa tangan, Bobom. Kau cuci tangan, Bobom. Kau nggak bisa kau. Kau kayak kadru lama-lama itu kau. Pak Bomom, kita turun aja Pak Bomom. Kita nggak pantas. Teman-teman, kiamat kita turun ya. Di sini Roy penyembah setan iblis, anak iblis sembunyi di bawah ketek emaknya. Iya, betul. Jelas ya teman-teman, masih ribut sampai detik ini, masih bingung siapa Tuhannya, dan itu benaran antar mereka, bukan video comot gabung sama video sana, enggak, benaran ketemu, benaran mereka ribut. Belum lagi yang saling mengancam. Aduh, udahlah, banyak sekali ribut-ribut antar mereka, tak terhitung berapa banyak caci maki, hujatan. Waduh, sadis. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, mereka bingung siapa Tuhannya. Yang kedua, memang belum final. Pengajarannya belum final. Kenapa belum final? Ya karena nanti Yesus akan turun lagi. To be continue kan? Ajarannya masih to be continue. Jadi akan seperti itu. Belum lagi ini kan tafsir bebas dari bapak-bapak gereja. Yang ini tafsirkan ini, yang ini tafsirkan gitu. Begitu tafsirnya beda, apa yang dilakukan? Udah, yuk kita buat konsili untuk disepakati. Ternyata konsilinya yang hadir nggak semua. Nggak semua, sehingga yang nggak hadir, ini komplain. Loh, kenapa keputusannya gitu? Kami nggak hadir, kelompok kami nggak hadir. Sama seperti misalnya MPR mau ngambil keputusan. Contoh yang seperti dibilang oleh si Erben. Itu nggak bisa ambil keputusan. MPR nggak bisa ngambil keputusan kalau yang datang di sidang tersebut jumlahnya nggak quorum. Ya, belum quorum. Mana bisa? Pengambilan keputusan itu harus jelas, melebihi 50%. 50% plus 1. Baru sah. Kalau kita ibaratnya lagi pemilu ya, atau pilpres. Kalau yang coblos, itu ternyata cuma 20%. Ya, yang coblos itu cuma 20%. Itu kalah teman-teman, kalah sama kotak kosong namanya. Kalahnya sama siapa? Kotak kosong. Itu pernah tuh beberapa kali kejadian ya. Calonnya kalah sama kotak kosong. Artinya saking tidak disukainya. Dan kita bisa lihat bahwa teman-teman itu mewarisi kebingungan tersebut sampai detik ini. Masih mewarisi. Belum lagi ada orang yang sok pintar, sok ngerti, mencoba menafsirkan dengan akalnya sendiri gitu. Saya mengutip kata Pak Cian Bancai ya. Kalau agama pakai akal orang, ya, pakai akal orang, akal siapa yang mau dipakai? Akal si A, si B, si Paus, si Simon, si Yudas, atau siapa? Kan bahaya kalau agama itu dari akal-akalan. Itulah kenapa agama itu bisa banyak, karena dari akal-akalan. Yang ini berakal, waduh, Tuhan itu harusnya yang paling kuat, paling terang, matahari. Oh enggak lah, harusnya Tuhan yang kasih kita makan, pohon. Kan begitu. Oh enggak lah, yang memberikan kita kehidupan, yaitu air, laut. Jadi Tuhannya dewa laut. Enggak lah, Tuhan itu harus gagah perkasa, Hercules gitu kan. Itu kan dari apa? Akal-akalan orang. Semua dari akal-akalan. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Kita tuh manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Itulah kenapa Trinitas itu, menurut Pendeta Mangapul nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Karena melebihi akal kita. Ya karena memang nggak ada itu sebenarnya. Kalian yang buat sendiri gitu. Sesuatu yang nggak ada barangnya, bagaimana dijelaskan? Contoh nih saya bilang sama kalian. Coba kalian jelaskan apekrosop. Apa tuh apekrosop?
Nggak ada yang bisa jelaskan, karena memang nggak ada itu barang. Saya sembarangan ngarang-ngarang aja. Kan begitu. Sembarangan ngarang. Jadi nggak bisa dijelasin. Ini biar teman-teman tahu. Agama, aturan yang benar itu harus melalui perantara para nabi yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memilih nabinya untuk menyampaikan kepada kita. Dan memang dari zaman dulu caranya seperti itu. Dari zaman dulu caranya kan seperti itu. Jangan diubah-ubah. Jangan sok pintar, ngerti, wah saya ubahlah caranya. Ini kan penghujatan, ini nggak benar. Ya. Jadi buat para polikardus yang terus nih berusaha untuk mengadu domba antar para pendebat muslim, ya teruslah berupaya. Bagi kami ini ketawa-ketawa. Bagi kami ini cuma hiburan sih. Ya, cuma lucu-lucuan. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman ya, dan juga bagi para polikardus yang terus berupaya untuk mengadu domba kami. Kalian pikir kami akan terjebak nih dengan cara leluhur kalian, ya, cara leluhur kalian saat dulu mengadu domba kami? Udah nggak bisa ya. Sorry ya, sorry ya. Udah nggak bisa teman-teman. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit informasi nih. Teman-teman ada yang nanya, Bang, itu podcast dengan Ustadz Kainama kok belum ditayangkan? Kan begitu, kok belum ditayangkan? Ya karena kita nggak akan tayangkan di channel Jadid HMC. Kan dari awal saya sudah bilang, saya ada buat satu channel yang memang untuk podcast kita pakai. Nama channelnya Kisah HMC. Ya, Kisah HMC. Nanti akan kita post di sini, teman-teman, bukan di Jadid HMC. Jadid HMC nggak akan kita ubah. Ya. Jadi di Kisah HMC, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Nanti kita akan launching videonya di sini. Dan memang ini khusus untuk podcast kisah-kisah para mualaf, kisah-kisah para apologet muslim, kisah-kisah orang yang hijrah, ya seperti itu. Dan sebagai bonus kita tampilkan kisah orang yang agak errol. Ya, ini saya harus katakan langsung, kisah yang agak errol ya. Luga datang curhat, mayoritas orang Kristen benci dengan dirinya. Dan ini video yang beda dengan yang dijadid ya. Jadi memang ada dua video saat di kantor yang kita ambil dengan Luga. Yang ini satu, terus yang dijadid satu. Baru sisanya kita jalan-jalan. Jadi jangan salah-salah, kita tidak menampilkan konten berulang. Ya, walaupun itu channel kita juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.